Halo teman-teman, ini adalah benda yang hampir semua orang punya, yaitu gunting kuku atau pemotong kuku. Benda ini kecil, tapi sangat berguna. Harganya pun murah, hanya 3.000 saja. Benda ini mungkin terlihat sederhana, namun nyatanya banyak hal yang bisa kita lakukan dengan alat pemotong kuku ini. Alasannya karena desain dan tambahan alat lipat pada gunting kuku sehingga bisa digunakan untuk kemudahan. Nah, selain untuk menggunting kuku, ada fungsi lain yang banyak belum kita ketahui dari gunting kuku ini. Fungsinya bisa membantu beragam keperluan sehari-hari kita. Berikut 12 fungsi gunting kuku yang jarang kita ketahui dan jarang diketahui banyak orang. Apa saja fungsinya? Ayo kita mulai videonya. Nomor 1, fungsi utama sama-sama kita ketahui dari gunting kuku adalah untuk pemotong kuku. Supaya rapi dan bersih, kita bisa memakai gunting kuku. Nah, agar bekas potongan jadi halus, kita bisa gunakan kikir yang ada pada bagian lipatan yang bermotif lurus-lurus. Lakukan gerakan satu arah agar menjadi halus. Nah, berikan selotip ke dua samping gunting kuku. Ini fungsinya untuk menampung sisa sampah atau kuku agar tidak berserakan. Caranya sangat mudah, potonglah selotip sepanjang gunting kuku, lalu tempelkan pada bagian kanan dan kiri. Setelah selesai memotong kuku, buka kembali selotipnya. Sampah bekas kuku akan mudah dibuang dan tidak berserakan. Nomor 2, membuka kabel tis. Kabel tis merupakan alat pengikat yang paling banyak digunakan dalam sehari-hari. Digunakan untuk mengikat, merapikan, dan menyatukan berbagai benda, misalnya kabel atau kawat. Biasanya setelah digunakan, kabel tis dipotong dan dibuang. Tapi dengan gunting kuku, kabel tis bisa dibuka sehingga bisa digunakan kembali. Caranya sangat mudah. Tekan pin pengunci pada lubang dengan ujung lipat gunting kuku. Setelah itu, tarik mundur ujung kabel tis sampai lepas dari lubang pengunci. Seperti ini caranya, tekan pin, tahan, dan tarik mundur ujung kabel sampai terlepas dari lubang pengunci. Nah, seperti ini. Nah, akhirnya terlepas. Dengan menggunakan gunting kuku, kita bisa membuka kabel tis. Nah, sangat mudah bukan? Akhirnya terlepas. Jadi, gimana pun ukuran kabel tis, kita bisa menggunakan gunting kuku untuk membukanya. Nomor 3, membuka staples. Gunting kuku bisa digunakan untuk membuka staples. Dengan ujung runcing lipat gunting kuku, kita bisa membuka staples yang tertempel kuat pada kertas atau benda lainnya. Caranya dengan mencongkel apitan kawat staples sehingga tertekuk menjadi lurus dan bisa dicopot. Caranya seperti ini. Pada bagian belakang ada dua kaki apitan yang terkunci. Nah, dengan ujung gunting kuku, apitan ini kita congkel sehingga menjadi lurus. Setelah kedua kaki apitan sudah lurus, selanjutnya balikkan dan congkel dengan memasukkan ujung gunting ke bagian tengah staples dan dorong keluar. Dengan demikian, kita bisa membuka staples dengan rapi tanpa merobek kertas atau benda yang di staples. Jadi, itulah salah satu fungsi gunting kuku untuk membuka staples. Nomor 4, membuka paket. Gunting kuku sangat berguna untuk membuka paket, apalagi yang dari plastik atau lakban. Dengan ujung yang runcing, kita sangat mudah membuka plastik atau lakban selotip tanpa menggunakan kuku. Contohnya seperti ini. Paket dengan bungkus plastik sangat mudah dibuka dengan menggunakan gunting kuku. Selain itu, kotak kardus yang sudah dilakban atau diselotip juga sangat mudah dibuka dengan gunting kuku. Nomor 5, penyangga obat nyamuk bakar.
Ternyata, gunting kuku bisa menjadi penyangga untuk obat nyamuk. Di saat darurat atau tidak ada penyangga, nah gunting kuku bisa dijadikan penyangga obat nyamuk. Caranya seperti di video ini. Masukkan ujung runcing ke lubang obat nyamuk, lalu buka lipatan agar sejajar lantai, sehingga bisa menjadi tonggak bagi obat nyamuk. Selain itu, patahan obat nyamuk juga masih bisa dipakai, walaupun lubangnya tidak ada. Caranya adalah dengan mengapitkan patahan obat nyamuk ke gunting kuku. Karena terbuat dari stainless, tak usah khawatir jika gunting terbakar karena tahan api. Nomor 6. Mengupas kulit kabel. Siapa menyangka jika gunting kuku yang biasa digunakan untuk merapikan kuku, ternyata bisa digunakan untuk mengupas kabel. Hasilnya pun sangat rapi sekali. Jadi, kita tak perlu cara membakar kabel untuk mengupas kulit kabel. Cukup dengan gunting kuku saja. Caranya, selipkan kabel ke mulut gunting kuku, lalu rapatkan perlahan. Putarlah kabel, sehingga kulit kabel terlihat dikupas oleh mata pisau gunting kuku. Nah, seperti ini. Sangat mudah sekali kan? Jadi, hanya dengan gunting kuku, kita bisa dengan mudah mengupas kulit kabel. Nah, bagaimana jika kabel berukuran besar? Tidak usah khawatir, caranya gunting kuku kita bongkar dengan cara menekan ke bawah dan dorong badan atas gunting. Nanti akan terlepas seperti ini dan terlepas dari pin pengunci. Selanjutnya, gunting otomatis akan menjadi pinset kecil. Masukkan kabel ke mulut pinset, lalu putar sampai kulit kabel terkupas melingkar. Lalu, tarik kabel keluar, selesai. Kulit kabel terkupas dengan rapi. Hasilnya seperti ini. Tidak perlu susah-susah lagi untuk mengupas kulit kabel. Nomor 7. Obeng darurat. Teman-teman butuh memutar atau mengencangkan baut kecil atau membuka baut kecil, tapi obengnya tidak ada. Jangan khawatir, dengan gunting kuku kita bisa membuka baut yang kecil. Bukalah lipatan gunting kuku, lalu pada ujung yang runcing jadikan sebagai mata obeng. Nah, seperti pada video ini, saya akan membuka baut sebuah mainan. Putarlah untuk membuka atau mengencangkan baut kecil. Seperti pada video, saya membuka baut kecil mainan. Sangat gampang sekali ya teman-teman. Jadi apapun bendanya, kalau ada baut kecil, kita bisa buka dengan menggunakan gunting kuku. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk mengencangkan baut kacamata yang longgar. Jadi kesimpulannya sangat berguna sekali kan gunting kuku, sehingga juga bisa menjadi obeng kecil. Nomor 8. Membengkokkan kawat. Teman-teman mau membengkokkan kawat tapi tidak tahu mau pakai apa? Nah, gunakanlah gunting kuku. Dengan desain lubang bulat pada bagian bawah gunting kuku, kita bisa membengkokkan kawat. Contohnya pada video ini, anger baju dari kawat besi sudah menjadi lurus dan susah untuk digantung. Nah, untuk membengkokkan kawatnya, saya menggunakan gunting kuku. Sangat mudah sekali dan hasilnya sangat rapi. Sehingga anger baju seperti baru lagi dan sudah bisa digantung lagi. Nah, seperti ini. Rapi kan teman-teman membengkokkan kawat dengan menggunakan gunting kuku. Nomor 9. Membuka kaleng. Pernahkah susah-susah membuka kaleng pakai tangan akhirnya menjadi sakit? Apalagi pakai kuku. Nah, dengan gunting kuku semuanya terasa mudah. Caranya cukup dengan menggunakan ujung yang runcing. Diselipkan ke bibir tutup kaleng, lalu dorong. Tutup kaleng pun akan terbuka dengan mudah. Jadi, tidak perlu susah-susah pakai kuku atau tangan. Cukup dengan gunting kuku, tutup kaleng segera terbuka dengan mudah. Nomor 10. Membuka kulit kuaci. Siapa yang mau membuka kulit kuaci dengan cepat? Biasanya membuka kulitnya dengan gigi. Tapi lama-lama lidah bisa menjadi sakit karena bumbu garam kuaci.
apalagi makan yang banyak. Nah, dengan gunting kuku, kulit kuaci sangat mudah dibuka. Caranya, selipkan ujung kulit kuaci ke pemotong kuku, lalu putar. Nanti kulitnya akan pecah, dan kita dengan mudah mengambil isi kuaci. Nomor 11, membuka label. Membuka label yang sudah dilem terkadang susah-susah gampang ya, apalagi jika memakai kuku. Nah, dengan gunting kuku, kita bisa dengan mudah membuka label. Caranya, dengan mata gunting kuku disejajarkan dengan label. Lalu perlahan kupas label tersebut dan jepit. Lalu ditarik, dan label pun akan terkupas dengan cepat. Nomor 12, merapikan benang baju. Biasanya, benang-benang baju yang berlebih atau copot akan mengganggu penampilan karena jelas terlihat benang-benangnya menggulung atau tegak di bagian tepi baju. Ini membuat baju menjadi tidak rapi, apalagi tidak enak dipandang. Jangan khawatir, dengan gunting kuku, kita bisa dengan mudah memotong benang tersebut. Nah, seperti pada video ini, sangat mudah sekali ya teman-teman, dengan membersihkan benang-benang kecil dengan pemotong kuku atau gunting kuku. Nah, baju akan terlihat rapi kembali. Nah, ini ada video tambahan, apakah pemotong kuku atau gunting kuku bisa membuka kunci gembok? Biasanya banyak yang membuat video gunting kuku bisa membuka kunci gembok. Nah, ternyata setelah kita coba, tidak bisa ya teman-teman, gagal. Jadi kunci gembok tidak semudah itu dibuka dengan pisau gunting kuku. Lihatlah seperti ini. Jadi dengan menggunakan gunting kuku, kunci gembok tidak akan terbuka, kecuali gemboknya sudah rusak. Jadi dengan gembok yang normal, gunting kuku tidak akan bisa untuk membuka kunci gembok, kecuali dengan cara memakai kunci bawaan dari gembok tersebut. Jadi tidak benar ya membuka kunci gembok dengan menggunakan gunting kuku dan tidak berhasil. Oke, demikianlah fungsi dari gunting kuku yang ada 12 buah. Jadi teman-teman bisa menggunakan alat sederhana ini untuk membantu dan mempermudah pekerjaan sehari-hari. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan di-share ya teman-teman. Terima kasih.